Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi yang berjudul aplikasi kasir penjualan bakso Maknyus yang menggunakan aplikasi Python. Nah, pertama saya akan memperkenalkan kelompok kami yang bernama. Kenalkan, nama saya Nopinda Bakti. Nama saya Ayu Aulia. Nama saya Juman Hidayat. Nama saya Rivaldo. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jaka Firman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan segala karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas penulisan makalah mata kuliah dasar pemrograman tepat waktu. Tidak lupa salawat serta salam tercurah kepada Rasulullah SAW dan syafaatnya yang kita nantikan. Penulisan makalah berjudul aplikasi kasur penjualan bakso Maknyus dapat diselesaikan karena bantuan banyak pihak. Kami berharap makalah program Python ini dapat membantu banyak orang dan mempermudah dalam usahanya. Penulis menyadari makalah ini masih memerlukan penyempurnaan, terutama pada bagian isi. Kami menerima segala bentuk kritik dan saran pembaca demi menyempurnakan makalah ini. Apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini, kami mohon maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, semoga makalah dasar pemrograman ini dapat bermanfaat. Waalaikumsalam. Baiklah, bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Sekarang kita masuk ke latar belakangnya. Python adalah bahasa pemrograman yang populer. Bahasa pemrograman ini dibuat oleh Guido van Rossum dan dikenalkan sejak tahun 1991. Jadi, secara umum, bahasa pemrograman ini dipakai dalam pengembangan website, pengembangan software, matematika, dan sistem scripting. Makalah yang kami buat kali ini bertemakan program kasir bakso Maknyus, yang di dalamnya kami masukkan beberapa perintah seperti print, hello world, untuk menjalankan program Python menggunakan print, if, dan def. Program ini kami buat untuk mempermudah kasir atau penjual dalam menginput data dan mencari output dengan hasil yang benar tanpa dilakukan secara manual. Sekarang kita masuk ke tujuan. Tujuan dari dibuatnya makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dasar pemrograman yang sekaligus tugas untuk mendapatkan nilai UAS. Selain itu, kami bisa lebih paham materi yang telah disampaikan dari awal hingga akhir pertemuan dengan cara mempraktekannya dalam membuat program, dan kami berharap program tersebut bisa dikembangkan dan berguna bagi masyarakat. Manfaat dibuatnya program Python ini dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari karena struktur sintaknya yang rapi dan mudah dipahami. Masuk ke ruang lingkup. Ruang lingkup makalah ini adalah mahasiswa BSI yang mendapatkan mata kuliah dasar pemrograman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novida Bakti. Bab 2, pembahasan. Logika program. Logika pemrograman merupakan suatu kemampuan dasar yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek ilmu komputer dan mencakup pemahaman atas operasi-operasi logika terhadap data. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah logika pemrograman berbeda dengan ilmu pemrograman. Untuk menguasai ilmu pemrograman, Anda dapat mempelajari cara membuat program dalam bahasa-bahasa pemrograman tertentu. Pengetahuan ini dapat Anda peroleh dengan mengikuti tutorial-tutorial pemrograman atau dengan mempelajari buku-buku pemrograman. Logika pemrograman lebih dari sekedar memahami cara membuat program dalam pemrograman tertentu. Logika pemrograman adalah kemampuan menggunakan ilmu pemrograman dalam memecahkan masalah problem solving. Bagaikan mengendarai mobil, Anda bisa belajar cara mengendarai mobil dengan relatif mudah. Dalam waktu katakanlah 2 minggu, Anda bisa belajar cara menyalakan mesin dengan kunci kontak, menekan pedal gas, memasuki gigi transmisi, dan melaju di jalan raya. Namun, apakah setelah itu Anda langsung bisa mengatasi berbagai tantangan di jalan seperti kemacetan, pengendara lain yang ugal-ugalan parkir di lokasi yang sempit, idling di tanjakan, dan lain-lain? Belum tentu, bukan? Butuh akumulasi jam
terbang yang tinggi untuk bisa menjadi pengendara dengan kelihayan. Berkendara seperti itu, apalagi di kota besar dengan lalu lintasnya yang ruwet seperti Jakarta. Nah, demikian pula dengan logika pemrograman. Tak cukup dengan menguasai ilmu pemrograman komputer saja. Untuk mempertajam kemampuan logika, pemrograman dibutuhkan pengalaman dalam mengimplementasikan ilmu pemrograman tersebut untuk memecahkan berbagai masalah-masalah komputasi. Soal studi kasus. Percabangan dalam pembuatan sebuah program adalah cara untuk memutuskan untuk melakukan perintah primitif tertentu dengan kondisi tertentu. Kondisi yang bisa digunakan adalah apakah suatu variabel berisi nilai tertentu dan variabel yang digunakan untuk membuat suatu kondisi dari program. Pada contoh yang dapat dilihat, pada tabel di bawah merupakan kondisi di mana nilai variabel I lebih besar dari 0. Operator logika yang dapat digunakan dalam bahasa C atau Python adalah yang digunakan dalam bahasa atau tidak bisa dikondisikan dengan menggunakan operator tersebut, tetapi pada Python bisa. Flowchart algoritma seperti if else, if else, ganjil atau genap. Satu kasus yang mudah. Salah satu kasus yang mudah adalah bagaimana menentukan suatu bilangan adalah bilangan genap atau ganjil. Teori yang digunakan untuk menentukan suatu bilangan ganjil atau genap adalah jika bilangan tersebut dibagi dengan 2. Jika sisa hasil pembagiannya adalah 0, maka bilangan tersebut termasuk bilangan genap. Sedangkan jika hasil pembagiannya adalah 1, maka bilangan tersebut ganjil. Percabangan dengan kondisi lebih dari satu percabangan yang telah dijabarkan pada paragraf sebelumnya adalah percabangan dengan satu kondisi saja. Bagaimana jika kita membutuhkan beberapa kondisi untuk percabangan? Dalam percabangan program maupun pada saat implementasi pada bahasa pemrograman, suatu kondisi true atau false dapat dimanipulasi dengan menggunakan dua operator logika, AND dan OR, dan kombinasinya untuk dapat membuat beberapa kondisi pada suatu percabangan. Selain dengan menggunakan operator logika, kita dapat menggunakan percabangan bertingkat untuk mengimplementasikan percabangan dengan beberapa kondisi. Pada percabangan program dengan menggunakan orchard akan digunakan percabangan bertingkat untuk mempresentasikan percabangan dengan kondisi dari satu, sedangkan dengan algoritma digunakan percabangan dengan operator logika untuk manipulasi kondisi pada percabangan. Akan saya lanjutkan, berikut adalah tampilan input program yang akan keluar jika program tersebut dijalankan. Ini adalah layar masukannya. Nah, contohnya akan seperti ini. Saat kita menjalankan program, maka yang keluar akan memasukkan nama konsumen. Nah, kalian silakan memasukkan nama konsumen, terserah mau memasukkan siapa. Contohnya siapa nih? Masukkan nama Ayu aja lah. Contohnya nama saya sendiri ya. Iya, Mbak Ayu. Lalu, si Ayu membeli pilihan nih. Mau milih bakso apa? Kan nggak tahu. Bakso isi telur. Telur. Bakso isi racun. Nah, Ayu pesan 1 porsi. harganya tuh bakalan terkeluar sendiri karena dia sudah terinput sendiri sama programnya. Terus Ayu minum es jeruk. Es jeruk ya lah. Sirup. Apa 1 gelas. Harganya juga ada tertera. Nah, uang si Ayu cuma 20.000. Jadi deh kayak gini programnya. Nah, program yang kelompok kayak buat ini program yang sederhana. Karena sudah mencoba program pakai yang lain cuma enggak jadi, gagal.
Bab 3 penutup. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Python adalah bahasa pemrograman interpretif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python mendukung multi paradigma pemrograman utamanya, namun tidak dibatasi pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, dan pemrograman fungsional. Salah satu fitur yang tersedia pada Python adalah sebagai bahasa pemrograman dinamis yang dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Seperti halnya pada bahasa pemrograman dinamis lainnya, Python umumnya digunakan sebagai bahasa script. Meski pada praktiknya penggunaan bahasa ini lebih luas mencakup konteks pemanfaatan yang umumnya tidak dilakukan dengan menggunakan bahasa script. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Daftar pustaka, tim penyusun mahasiswa UPBSI, modul praktikum pemrograman Python UPBSI 2020, Pani Agustia Rahyuningsi, Eskom, Mkom, pemrograman Python, edisi tugas. Oke, terima kasih telah mendengarkan hasil presentasi kami dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.